Sudah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Sekarang masuk kaidah yang ke-10 ya. Kaidah yang ke-10 dari berapa 20 kaidah ya, yang dicantumkan oleh musannif. 30 kaidah sudah berikut dengan kaidah kubro ya. Berarti kalau 10 kita sudah 15 kaidah ya, tinggal 15 lagi. Nanti di akhir-akhir mungkin kalau waktunya tidak cukup kita agak lari kencang atau mungkin nanti ada tambahan waktu ya untuk menyelesaikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi. Al-qaidah al-akhirah ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Yang ke-9 ya. Salah saya. Yang ke-9. Ini sepertinya belum. Ar-rukhasu la tunatu bisyak, halaman 42 ya. Ar-rukhas, adapun rukhsah la tunatu tidak dikaitkan, tidak digantungkan bisyak dengan sesuatu yang ragu. Rukhsah itu jama dari rukhsah ya. Mufradnya rukhsah itu yang sering kita pakai kadang. Kalau jama taksirnya adalah rukhsah. Jadi rukhsah itu rukhsah. Kalau rukhsah itu dalam usul fikih lawannya azimah. Azimah itu hukum asal, ya hukum asal yang disyariatkan oleh Allah, baik larangan ataupun perintah. Nah, ketika ada penurunan atau perubahan hukum menjadi ringan dengan karena ada uzur, karena ada sebab, maka itu menjadi rukhsah. Seperti puasa Ramadan itu hukum azimah. Hukum asalnya adalah wajib ya. Tapi ada rukhsah. Ketika ada rukhsah maka puasa yang wajib menjadi tidak wajib untuk hari itu, tetapi tetap nanti harus diganti ya. Atau misalnya sholat zuhur 4 rakaat, azimahnya seperti itu. Ya. Tetapi ketika ada uzur maka boleh yang dijamak dan juga dikosor. Dari tadinya 4 bisa menjadi 2. Itu rukhsah. Nah, asbabur rukhsah itu sudah pernah dibahas. Asbabur rukhsah itu sebab-sebab hukum menjadi rukhsah, menjadi ringan. Ya, itu namanya asbabur rukhsah. Itu ada di sebelumnya ketika kita membahas kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ya, bahwasanya masyaqqah atau kesulitan, ya, kerumitan yang dihadapi oleh seseorang itu bisa mendatangkan keringanan. Ya, al-masyaqqah tajlibut taisir. Di sana disebutkan, bisa dilihat di halaman 29. Ya, ada 7 poin, 7 aspek, 7 uzur yang membolehkan seseorang mengambil rukhsah. Ya, kemarin itu ada sakit, ya, marad, safar, kemudian al-masyaqqah, ya, kemudian umumul balwa, kemudian al-nisyan, al-jahlu dan sebagainya. Kalau dalam kitab fikih misalnya dalam Safinah atau dalam Al-Yaqutun Nafis itu a'dzarus shalah ada ya, a'dzarus shalah biasanya 2 kalau dalam Safinah. An-naum wa nisyan. Kalau dalam Al-Yaqutun Nafis itu 4 ya, an-naum wa nisyan wal marad dan saya lupa lagi ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk lihat asbabul rukhsah, penyebab diperbolehkannya mengambil rukhsah itu ada di halaman 29 ya. Ketika menjelaskan kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Silakan dibuka kembali ya.
Nah, kaidah artinya apa? Ar-rukhsah la tunatu bisyak. Ketika kita akan mengambil rukhsah, maka tidak boleh dalam keadaan ragu, ya. Ragu dengan kaidah atau ragu apakah yang saya lakukan itu eh, boleh membolehkan ngambil rukhsah atau tidak. Misalnya safar. Safar itu dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan tidak puasa ketika marhalatain. Ya, marhalatain itu 16 parsakh atau 81 kilometer ya, dalam satu konversi. Ada yang mengatakan kurang. Lalu kita menempuh perjalanan dan ragu ini sampai 81 kilometer atau bukan. Ya. Sampai dia akan sholat, dia dalam keadaan ragu, itu tidak boleh. Ya, ar-rukhsah la tunatu bisyak. Keringanan hukum itu tidak bisa diamalkan, tidak bisa dilakukan dalam keadaan ragu seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan? Zon ataupun apalagi yakin. Ya. Zon apalagi yakin. Yang penting zon. Kalau sekarang mudah ya, sekarang pakai Google, diketik jarak dari kota ini ke kota anu sudah terlihat. Ya, itu dengan jalur lurus, apalagi kalau jalur belok-belok itu bisa jadi lebih lebih panjang lagi. Misalnya kalau dengan Google itu 80 km, tapi itu garis lurus, sedangkan jalan yang akan kita tempuh itu belok-belok. Kalau dihitung itu bisa jadi 85 atau 83 ya. Maka yang diambil mana? As-safar al-waqi, ya, perjalanan yang kita tempuh. Ya, bukan jarak lurusnya, tapi as-safarul waqi, perjalanan yang memang kita tempuh. Kita tempuh lebih dari 80, nah itu yang kita anggap. Berarti boleh mengambil rukhsah, boleh dijama, boleh dikosor dan sebagainya. Ya. Jadi selama dia ragu ini sampai atau belum, maka ar-rukhsah la tunatu bisyak. Apa rukhsah? Jama rukhsah wa hiya al-hukmu tsabit ala khilafil asli. Hukum yang berlaku ala khilafil asli, yang berbeda dengan hukum asal. Ya, tetapi berbedanya ini liuzrin boleh, tetapi karena ada uzur. Tanpa uzur ya tetap kembali kepada azimah. Ya. Uzurnya apa? Yang sudah disebutkan di kaidah 2 di halaman 29, ada 7 uzur yang membolehkan seseorang mengambil rukhsah. Ya. Jadi al-hukmu sabit, hukum yang berlaku, hukum yang tetap ala khilafil asli, yang berbeda dengan hukum asalnya. Kenapa berbeda? Li uzrin, karena ada uzur yang mengharuskan meringankan hukum. Nah, apa yang dimaksud syak sendiri? At-taraddud baina amrayni la maziyata li hadihima 'alal akhar. Kondisi di mana seseorang taraddud. Taraddud itu ya syak, ragu-ragu, ragu-ragu. Dia tidak bisa keluar, dia dalam keadaan tidak pengetahuannya itu tidak memihak salah satu. Jadi ini 81 belum 81 terus seperti itu. Nah, itu syak. Beda dengan condong ke salah satu. Nah, ini kemungkinannya 81 ya. Karena apa? Karena di dalam Google 79, sedangkan perjalanan kita bulak-belok. Nah, itu seperti itu sudah bukan syak lagi, dia sudah keluar dari syak menuju zon. Ya. Atau ada lagi yang di bawah syak, yaitu waham. Waham itu lebih lemah dari syak. Ya. Nah, kalau syak saja tidak boleh, apalagi waham. Ya. Nah itu. Jadi ar-rukhsah la tunatu bisyak. Rukhsah, mengambil keringanan yang diberikan syariah itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu. Ya, harus zon. Wa makna qaidah annahu idza kana sababu rukhsah mashkukan fi fala yajuzul iqdamu 'alaiha idzil aslu adamur rukhsah. Ya. Apabila ya sabab rukhsahnya maskuk, kita masih ragu, ya, tadi sudah jelaskan, fala yajuzul iqdam, maka tidak boleh mengerjakan. Iqdam itu melakukan, ya, mengerjakan. Karena apa? Asalnya memang tidak ada rukhsah. Asal hukum itu azimah, sebagaimana adanya. Rukhsah itu karena ada uzur. Nah, sekarang kita ragu di dalam uzurnya, apakah ini sudah memenuhi uzur atau bukan.
apakah sudah 81 atau belum. Ya. Kemudian dalil qaidahnya dari mana? Istadallal fuqaha li hadhil qaidah bil istishab. Wa wajhu dzalika anna ruqas ala khilafil asli fala yantaqilu ilaiha illa bi yaqinin aw dhannin ghalib. Wa bittali fa idza taraddada syakhsu fi musawwighi ruqsah fayastashibul hukmu bi adami fi'liha. Ya. Qaidahnya ini tidak diambil dari nas. Kalau yang sebelum-sebelumnya dari nas, ya, penguatnya dari nas. Kalau ini diambil dari apa namanya? Dari istishab. Istishab itu dalil yang digunakan, salah satu dalil yang digunakan oleh para usuliyun, ya, hampir semua madhab sepertinya menggunakan, terutama lagi madhab Syafi'i. Ya, istishab itu apa? Menganggap hukum itu terus berlaku. Ya. Istishab itu melanggengkan hukum sebelumnya. Ya. Istishab itu mempertahankan hukum yang sebelumnya. Ya. Selama tidak ada pemalingan, ya, selama tidak ada sesuatu yang memalingkan dari hukum asal. Jadi istishab itu memberlakukan hukum yang sebelumnya memang berlaku. Ya, misalnya seseorang itu al-aslu fil nas atau al-aslu fil insan bara'atu zimmah. Hukum asalnya seseorang itu bebas dari tanggungan. Orang punya hutang itu bukan hukum asal. Hukum asal manusia ya tidak punya tanggungan. Ya. Nah, ketika ada misalnya ya asalnya ada perebutan, ada perbedaan antara seseorang dengan yang lain. Yang satu mengaku dia punya hutang, yang satu tidak. Kemudian tidak mampu menghadirkan saksi, ya yang diambil apa? Istishab. Al-aslu adamu zimmah atau al-aslu bara'atu zimmah. Nah, itu kaidahnya. Nah, di sini apa? Asalnya tidak ada rukhsah, asalnya itu azimah. Istishab itu mempertahankan hukum asal yaitu azimah. Dan tidak boleh kita berpaling dari azimah kepada rukhsah kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan atau dengan zon. Ya, maka ketika ragu, istishab itu tetap berjalan. Hukum asal tetap berlaku. Ya. Itu kaidahnya. Min tatbiqatil qaidah dari contoh-contoh penerapan akidah. Lau syakka masihul khuf fin qida'i muddatil masih lazimahu guslu rijlaihi li'anna sarta rukhsatil masih al muddah fa idza syakka fiha raja'a ilal asli wa huwal ghuslu qala sahibu Zubad, ya, yang mempunyai Zubad itu Ibnu Ruslan, ya. Beliau punya nazam Zubad kurang lebih 1000 bait lebih dikit. Wa iya syukka fil qida'in ghusala. Contoh yang pertama di dalam kalamul fuqaha atau penerapan kaidah ini dalam tatbiknya fuqaha, ada rukhsah menggunakan lausaka masihul khuffin qida'i muddatil masih lazim ghusl rijlaihi, ya. Misalnya mengusap masah itu kan mubah, ya, dalam madhab Syafi'i dan madhab lain. Itu berbeda dengan madhab Syafi'i. Kalau yang mukim 1 hari, kalau yang safar 3 hari. Nah, orang yang safar misalnya itu boleh 3 hari, tapi satu saat di hari ketiga ketika dia akan mengusap khuf ketika wudhu, dia ragu apakah ini masih berlaku atau sudah habis. Ya, jangan-jangan sudah habis, tapi jangan-jangan masih juga. Nah, itu kondisi seperti itu tidak membolehkan seseorang melanjutkan masuk khuf. Kenapa? Masuk khuf itu rukhsah di dalam wudhu. Ketika dia akan mengambil rukhsah, dia dalam keadaan ragu. Ragu apa? Apakah waktunya masih bertahan, masih berlangsung, atau sudah habis? Selama dia dalam kondisi ragu tidak boleh cuci kaki. Kecuali setelah ragu sebentar, baru oh iya kemarin itu saya memakai khuf, ya, misalnya jam 4, ini baru jam 2, berarti belum. Nah, kalau ragu sesaat lalu setelah itu zon, itu berarti yang diambil zon yang terakhir. Maka dia boleh wudhu dalam keadaan mengusap khuf.
Ya. Qaidahnya ar-rukhsah la tunatu bisak. Rukhsah tidak boleh diambil dalam keadaan ragu-ragu. Ya, mengusap khuf itu rukhsah, sedangkan bagi musafir rukhsahnya 3 hari 3 malam mengusap khuf. Ya. Lalu dia syak, ragu apakah sudah selesai 3 hari atau belum. Maka kembali kepada hukum asal, hukum kepada azimah. Azimahnya apa? Mencuci kaki ketika wudhu. Yang kedua, man syakka fi jawazi qasri sholat bi an syakka halil musafir yajuju fi hal qasru amla aw lam yadri anna man iktada bihi musafir amla atamma sholatahu. Ya. Orang yang ragu di dalam kebolehannya mengqasar sholat, ini yang sudah dijelaskan tadi ya. Apakah jarak yang saya tempuh ini sampai jarak yang diperbolehkan qasar atau tidak? Selama dalam keadaan ragu tidak boleh dia sholat qasar. Kecuali sempat ragu, setelah itu dia kembali kepada dugaan kuat kalau jaraknya sudah 81 km. Walaupun ya namanya qasar, walaupun kita belum sampai 81 nggak ada masalah. Yang penting tujuannya 81 atau 2 farsakh. Ya, kita mau mengadakan perjalanan 90 atau 120 kilo. Lalu sholat duhur dulu, baru 10 kilo sudah azan. Ya sholatnya di sana. Walaupun itu belum 90 kilo. Karena yang menjadi ukuran adalah tujuan perjalanannya sampai mana. Ya. Atau au lam yadri anna man iktada bi musafir amla. Misalnya orang yang qasar itu ketika menjadi makmum tidak boleh sholat dengan imam yang mutim. Mutim itu yang sholatnya sempurna. Jadi orang kalau mau qasar, imamnya harus qasar. Ya. Tapi kalau imamnya mutim tidak diqasar, maka yang makmumnya tadinya mau qasar itu tidak boleh kecuali ikut imam mutim. Berbeda kalau dibalik. Imamnya qasar, makmumnya mutim, enggak ada masalah. Nanti bagaimana yang mutim, yang makmumnya 4 rakaat? Ketika imam tasyahud akhir, makmum tasyahud awal. Ketika imam salam, makmum niat mufaraqah, lalu dia melanjutkan 2 rakaat. Ya. Kalau itu boleh. Yang tidak boleh imamnya mutim 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat. Ya, qasar itu harus bermakmum kepada imam yang qasar lagi. Tidak mungkin qasar kecuali musafir. Ya. Makanya ketika misalnya satu tempat mau qasar, ini imam musafir tidak, itu tidak sah. Tidak boleh, harus mutim. Berbeda dengan imamnya kita tahu dia musafir, turun dari bis sama. Bareng-bareng turun dari bis. Kemudian di tempat rest area. Tapi kita tidak tahu. Ya, misalnya imam sudah mulai. Ini imam qasar atau tidak qasar. Nah, kalau seperti itu boleh ta'liqun niyah. Boleh digantungkan niat. Ini agak pengecualian. Niat itu aslinya tidak boleh digantungkan kecuali dalam kondisi ada beberapa kondisi, 2 atau 3 kondisi. Salah satunya ta'liqun niat, menggantungkan niat ketika akan mengqasar sholat. Kita tahu imamnya adalah musafir, tapi kita tidak tahu apakah sholatnya diqasar atau tidak. Maka makmum yang mau qasar boleh ta'liqun niat. Niatnya bagaimana? Kalau dia qasar, saya qasar. Kalau dia mutim, saya mutim. Itu boleh. Ya, pengecualian. Kemudian yang ke berapa? Bai'ul aroya. Ya, bai'ul uroya. Ada aroya, ada uroya. Ya, itu ada berapa lughah. Bai'ul uroya itu membeli membeli rutob yang ada di pohon, yang rutob lah ya, rutob dengan tamar. Rutob itu kan masih kuning, tamar sudah kering. Itu disebut bai'ul uroya. Rakhasa fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam istina'an min bai'il muzabana al-manhi anhu. Wa syakka rawi hal rakhasa fi khamsati awsuq aw dunaha. Fa akhwala Syafi'iyah wal Hanabilah bitsani li anna rukhas la tunatu bisyak. Ya.
sebentar ya. Bai'ul uraya rakhasan fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam istina'an min bai'il buzabanah al-manhi an. Wa syakka rawi harakhasa fi khamsati ausuk audunaha. Ya. Rawi yang meriwayatkan hadis ini masih ragu apakah di dalam hadis itu 5 syak atau kurang dari 5 ausuk. 5 ausuk itu ukuran zakat ya. Zakat dalam kamar itu 5 ausuk. Fa akhadha Syafi'iyah wal Hanabilah bisani. Ya. Bai'ul uraya hukum asalnya tidak boleh ya. Tamar diganti dengan tamar ditukar dengan rukos. Rutob dibeli dengan tamar. Atau tamar dibeli dengan rutob ya. Jadi jual beli itu dalam fikih tidak mesti uang dengan benda. Boleh benda dengan benda atau kita sering sebut barter. Barter itu dalam fikih sebutnya be' ya, be'. Termasuk bai'ul uraya. Ini benda dengan benda ya. Nah, syarat saman wal musman, saman itu uang yang statusnya uang berarti dari pembeli, dan musman dari penjual, barang yang dijual, itu syaratnya sama. Ya, syaratnya sama. Nah, dengan nanti dalam bab muamalah ya. Nah, kemudian yang meriwayatkan hadis uraya ini ragu apakah ada keterangan 5 ausuk atau di bawah 5 ausuk. 170 berapa? 172 kilogram ya. Bukan apa? 720 kilogram. Ya, 720 kilogram itu 7 kuintal berapa? 7 kuintal 20 kilo. Itu batas atau nisab zakat tamar, zakat padi ya. Nah, apakah bai'ul uraya ini boleh kalau 5 wasak atau di bawah 5 wasak? Di bawah 5 wasak berarti lebih sedikit. Nah, Imam Syafi'i dan juga Imam Madhab Hanabila itu mengambil yang kedua, opsi kedua, apa yang di bawah 5 wasak. Kenapa? Kalau 5 wasak ini masih ragu, boleh tidak. Tetapi kalau di bawah 5 wasak itu jelas boleh. Ya. Kan makanya mengambil yang paling aman, yang tidak ragu. Yang tidak ragu apa? Yang di bawah 5 wasak. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak. Ya. Kaidah yang sebelum. Jadi yang meriwayatkan hadis ini saya tidak lihat ya, riwayatnya belum saya lihat. Siapa yang meriwayatkan, apa Abu Hurairah atau siapa? Mungkin kalau ada yang tahu nanti silakan beritahu. Yang meriwayatkan itu kan sering kadang berkomentar atau di dalam redaksi hadis itu ada kata au di sini. Itu artinya keraguan dari si perawi. Apakah dalam kasus itu 5 wasak atau di bawah 5 wasak. Nah, Imam Syafi'i untuk ihtiyat dan juga supaya karena bai'ul uraya ini rukhsah, maka ngambil yang yakin. Yang yakin apa? Di bawah 5 wasak, di bawah 720 kilogram. Sampai sana dulu ya, sebelum dilanjutkan kalau ada yang tanyakan biar tidak terlalu panjang. Ustaz, mau tanya tentang jarak safar Ustaz. Ya, silakan. 80 kilo itu jarak 81. 81 itu tujuan jarak tujuan apa bolak-balik Ustaz? Enggak, satu tujuan saja, satu berangkat ya, satu berangkat, satu arah. Satu arah. Kalau bolak-balik berarti setengahnya gitu ya Ustaz ya? Iya. Berarti setengah dari bolak-balik. Aslinya kan 2 farsakh ya, tapi konversinya berbeda-beda. Ada yang 81, ada yang 8 berapa ya? 83, ada yang 75, tapi saya biasanya sering 81 ya. Ya sama seperti zakat fitrah. Ukuran di hadisnya satu sok ya, satu sok. Orang mengonversikan atau mengalihkan ukuran ke kilogram, ada yang 2,5 kilo, ada yang
2,75, ada yang 3 kilo ya. Tapi kalau ngambil 3 kilo itu paling aman karena pasti sahnya menurut semua pendapat. Ya, kalau 2,5 sah menurut pendapat yang mengatakan 2,5, tapi tidak sah menurut yang 2,75. Nah, kalau saya biasanya 81 kilo. 1 kilo itu ini aja, zihab saja, berangkatnya saja. Itu pendapat jumhur mazhabul arba'ah. Sekarang banyak pendapat-pendapat baru yang membolehkan kurang dari itu. Tapi kalau menurut saya terlalu tasahul ya. Akhirnya orang jarak 20 kilo ya. Kalau di sini misalnya dari Klaten ke Jogja, dari Klaten ke Solo itu paling berapa? 10 kilo. Akhirnya dikit-dikit jamaah, dikit-dikit jamaah. Itu aslinya apa ya? Takutnya semakin memudahkan atau tasahul ya, menganggap enteng. Padahal kondisinya tidak sulit ya. Kita bisa mendapatkan masjid dengan mudah, kemudian makanya ulama itu membatasi pada 2 farsakh ya, atau 16 farsakh atau 2 marhalah, 81 km. Ada lagi fadhil sebenarnya. Ya, kaidahnya ar-rukhas la tunatu bil bisyak. Tidak ada, lanjutkan ya. Ini yang ke-10 kaidahnya mirip-mirip ya. Kalau yang tadi ya, ar-rukhas la tunatu bisyak, yang ini ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Ya, rukhsah itu tidak digantungkan dengan ma'asi. Ma'asi itu jama dari maksiat ya. Yang namanya rukhsah itu kan keringanan. Keluar dari hukum asal. Nah, yang mengeluarkan hukum asal itu jangan sesuatu yang bertentangan. Ya. Yang bertentangan apa? Maksiat salah satu. Ya. Kenapa kalau azimah enggak ya? Al-azimah la tunatu bil ma'asi. Akhirnya enggak sholat. Azimah tidak digantungkan dengan maksiat. Berarti karena saya maksiat, saya tidak mengerjakan sholat. Itu tidak ya. Yang di sini hanya rukhsah. Rukhsah itu tidak digantungkan, tidak dikaitkan dengan kemaksiatan. Artinya dia tidak boleh ngambil rukhsah dalam kondisi bermaksiat. Maksiat tapi yang berhubungan dengan rukhsahnya ya. Misalnya apa? Misalnya safar yang mudah. Tadi apa? Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Misalnya safar. Ya. Safar itu ada kalanya orang safar, dia safarnya safar maksiat. Ada kalanya safarnya itu bukan maksiat, tapi mengerjakan maksiat di tengah perjalanan. Nah, itu dibedakan. Nah, ketika safar dari awal tujuannya maksiat, maka tidak ada rukhsah. Dia tidak boleh jama, tidak boleh qasar, ya. Harus mengambil azimah. Harus mengambil azimah. Beda dengan nanti maksiat fi safar. Dia ada maksiat tapi bukan tujuan awal safarnya itu untuk maksiat, tapi di jalan maksiat misalnya. Nah, kalau seperti itu nanti jadi boleh, tetap boleh, bukan jadi boleh, tetap boleh. Contoh di sini makna al-qaidah annahu idza tawaqqafa fi'lu rukhsah ala syai'in nuzira fi. Apabila ya, mengerjakan rukhsah itu harus menunggu atau mengaitkan dengan sesuatu, maka kita lihat dulu sesuatu tersebut. Fa in kana ta'atihi fi nafsihi haraman umtuniya mahu fi'lu rukhsah wa illa fala. Kalau yang dia kerjakannya itu haram, maka terlarang mengerjakan rukhsah. Wa illa fala. Kalau tidak terlarang, maka kalau tidak maksiat, maka tidak terlarang. Di anna rukhsah taisirun minallahi azza wa jal fala tunasibul asiyah. Karena rukhsah itu kemudahan dari Allah, maka tidak sesuai dengan maksiat. Ya. Dalilnya apa? Famaniturra ghairu bagin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa iturra, kondisi terdesak,
Wairobagin tidak sedang bagyu itu bermaksiat atau melebihi batas syariat wala adin dan melewati batas syariat fala itsma alaih maka tidak ada dosa. Nah, Imam Syafi'i menjadikan di dalam ayat wairobagin wala adin itu artinya tidak dalam sedang maksiat. Tapi kalau dalam kondisi maksiat itu tidak boleh mengambil rukhsah. Ya, kan orang darurat misalnya. Sebentar. Mana tadi ya? Famanitur ghairu bagin wala adin wala itsma alai. Ya, barang siapa yang terdesak atau darurat ghairu bagin bukan kondisi bagyu ya, maksiat atau jahat wala adin dan tidak melewati batas syariat fala itsma alai maka dia tidak berdosa dalam makan makanan yang haram. Ya. Wajhul istidlal anal ayata dallat bimantuqiha ala masru'iyati tarakhus bi aklil maitah liman ittara ila dzalika ma lam yakun bagian aw adiyan wa bi mafhumil mukhalafah annahu law kana kadzalik lam yajuz lahu tarakhus. Ya. Ayat itu secara mantuknya itu membolehkan atau disyariatkannya tarakhus mengambil rukhsah dengan memakan bangkai bagi mereka yang darurat selama tidak bagyu dan adi. Ya, adi itu melewati batas, bagyu itu ya perbuatan jahatnya. Mafhumnya, mafhum mukhalafahnya laukana kadzalik lam yajid tarakhus. Kalau kondisinya dia bagyu dan adi atau maksiat ya, maka tidak boleh tarakhus. Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah, innama ju'ilatir rukhsah liman lam yakun asiyan. Ala tara ila qouli ta'ala famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Kaidah ini wa hadhil qaidah mukhtalafun fiha wa qala biha al-jumhur minal malikiyyati wasyafi'iyyati wal hanabilah khilafan lil hanafiyah. Ya. Nah, kaidah ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi ini berlaku di 3 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dalam ketiga mazhab ada kaidah yang ini. Ya. Kalau ingin tahu ya dicek di kitab qawaid fikih setiap mazhab atau mungkin dalam kitab fikihnya sendiri biasanya sering di tengah-tengahnya dicantumkan kaidah-kaidah. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i bisa lihat asbah wa nadhair ya, kalau kitab-kitab babonnya, kitab-kitab induk asbah wa nadhair, kemudian al-mansur dan sebagainya. Dalam mazhab Maliki ada al-furuq ya, al-furuq itu karangan Ibnu siapa? Al-Qarafi. Kemudian satu lagi kitab Qawaid Fikih Maliki itu Al-Qawaid karangan Allah. Ya, selain al-furuq itu ada lagi. Dalam Hambali juga ada ya. Misalnya Qawaid Fikih karangan Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, contohnya apa? Contoh ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak dikaitkan, tidak digantungkan dengan maksiat. Yang pertama, al-asi bisafarihi kamra'atin safarat bi ghairi idni zawjiha yamsahu muddata muqim wa hiya yaumun wa lailah la muddata musafir wa hiya thalath. Salah satu rukhsah itu ya, rukhsahnya di sini ada 2. Pertama rukhsah mengusap khuf, itu rukhsah. Kedua mengusap khuf 3 hari 3 malam bagi musafir. Kalau bagi mukim kan sehari semalam. Nah, kalau kalau perempuan safarat bi ghairi idni zawjiha pergi ke jarak safar yang 81 km, dia itu tidak diperbolehkan mengusap khuf sampai 3 hari 3 malam. Dia hanya boleh sehari semalam. Ya. Kalau kenapa? Karena 3 hari 3 malam itu rukhsah
Karena rukhsah 3 hari 3 malam itu bagi musafir yang safarnya tidak maksiat. Kalau ini safar maksiat, dari awal safarnya itu sudah maksiat. Karena apa? Bighairi idzni zaujiyah, tanpa izin suaminya. Jadi dia kembali kepada hukum asalnya berapa? Sehari semalam. Sehari semalam ini berlaku bagi yang mukim. Makanya boleh perempuan sehari semalam karena mukim. Ya, kalau mukim ya tidak perlu izin siapapun. Ya. Akhirnya yang diperbolehkan bagi perempuan yang safar ya tanpa izin itu hanya sehari semalam. Idza safar yang kedua, idza safara shakhsun li fi'lil ma'asi allati la yaf'aluha fi makani iqamatihi la khaufan minallahi azza wa jalla bal min urfil mujtama wa 'adatihi falaysa lahu tarakhus bi rukhsati safar kal jam'i wal qasri wal iftar fi ramadan. Apabila seseorang safar untuk melakukan maksiat, ya, apa contohnya? Misalnya pergi untuk menemui seorang perempuan yang bukan mahramnya, tanpa mahram. Itu safar maksiat. Apakah di jalannya boleh Apakah di jalannya boleh mengambil rukhsah atau tidak? Tidak boleh. Ya. Karena safarnya sendiri sudah maksiat. Sedangkan ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Atau misalnya orang yang safar karena lari dari hutang. Aslinya lari dari hutang ini karena aslinya dia mampu tapi tidak dibayar. Kemudian lari kabur. Itu safarnya maksiat. Ya. Maka selama safar dia tidak diperbolehkan mengambil rukhsah. Kalau dia mengambil rukhsah, tetap mengambil rukhsah dengan sholat duhur 2 rakaat. Maka sholatnya la tasih, ya tidak sah. Karena kewajiban dia bukan qashar tapi 4 rakaat. Contoh lainnya anna isqata zakat fi hulli dzahab fi hukmi rukhsah. Maqala Imam Haramain. Fa idza kana al-huliyyu muharraman kasiwarin wa khalkhalin li rajulin wajabati zakatu fi. Ya, gugurnya wajib zakat di dalam perhiasan emas yang diperbolehkan itu seperti rukhsah, ya. Seakan-akan rukhsah. Makanya dalam mazhab Syafi'i perhiasan emas al-hulli al-mubah, ya, perhiasan emas, perhiasan perak yang diperbolehkan la tajibu fiha zakat. Tidak wajib zakat, ya. Perempuan punya perhiasan sampai nisab 20 dinar atau 85 gram sampai haul 1 tahun, apakah wajib zakat? Tidak, karena itu al-hulli al-mubah, perhiasan yang diperbolehkan. Atau anak kecil, anak kecil sama ya, anak kecil perempuan pakai gelang, pakai kalung sampai nisab, kemudian 1 tahun, apakah wajib zakat? Tidak. Al-hulli al-mubah la tajibu zakat. Nah, menjadi wajib zakat ketika perhiasannya haram. Misalnya laki-laki beli perhiasan emas sampai pada nisab, sampai haul, maka wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Hulinya sudah bukan hulli al-mubah. Sudah bukan perhiasan yang mubah, tapi perhiasan yang haram. Karena apa? Karena al-hulli mubah itu seakan-akan rukhsah. Ya, seperti rukhsah. Menurut pendapat Imam Haramain, bolehnya perempuan memakai perhiasan emas itu seperti seakan-akan rukhsah. Ya. Nah, ketika perhiasan emas itu digunakan menjadi haram, misalnya dipakai oleh laki-laki, maka rukhsahnya tidak berlaku. Ya. Afwan, rukhsahnya itu tidak wajib zakatnya, ya, tidak wajib zakat atas perhiasan yang diperbolehkan itu rukhsah. Ya, tidak wajib zakatnya itu rukhsah. Nah, sekarang rukhsahnya diangkat, dicabut ketika perhiasannya perhiasan haram. Ya, perhiasannya perhiasan haram. Kenapa? Ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak bergantung atau tidak digantungkan kepada sesuatu yang maksiat. Al-hulli al-haram, perhiasan yang haram, itu minal maksiat. Ya, laki-laki punya perhiasan emas, ya, sampai haul, sampai nisab,
maka wajib mengeluarkan zakat dari perhiasannya itu. Nah, ini ada tadrib ya, latihan. Ini menarik. Wafiq hadhil qaidah hal man safara minal muslimina li huduri mubarayat ka'sil alam fi Rusia wallati kanat fi syahri Ramadan lahu ayatarakhasu bi rukhsati safar. Nah, ini ketika mungkin beliau menulis ini ketika Piala Dunia di Rusia ya. Nah, kaidah ini beliau coba terapkan. Apakah orang yang pergi, ya orang muslimin, kalau selain muslimin nggak ada masalah, itu urusan masing. Seorang muslim pergi ke mana? Ke Rusia untuk apa? Nonton Piala Dunia. Apakah dia boleh rukhsah atau tidak? Nonton, atau kalau nanti atau apa ya, kemarin itu yang terbaru. Ya, atau kalau sekarang orang pergi PON atau sini aja ya, Piala Dunia ke Rusia. Apakah selama di perjalanan boleh mengambil rukhsah atau tidak? Ya, itu nanti kembali kepada safar untuk melihat ka'sul alam. Ya. Kalau kita kategorikan haram maka tidak ada safar, tidak ada rukhsah, tidak ada qasar, tidak ada jamak. Tapi kalau kita dan juga tidak ada puasa kalau di bulan puasa. Tapi kalau kita kategorikan itu mubah, maka boleh diqasar, boleh dijamak. Kalau bulan puasa boleh tidak puasa, tapi nanti di qada. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ditanyakan. Ini kaidah rukhsah ya. Ada dua kaidah yang berkaitan dengan rukhsah. Ar-rukhsah la tunatu bisyak. Yang kedua ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Fadhol, silakan kalau ada yang disampaikan. Ustaz, apakah rukhsah itu mensyaratkan masakoh? Misalnya kalau safar itu kalau memang enaknya perjalanannya, nggak menyusahkan, apakah di rukhsah juga, Ustaz? Ya, itu terkait masalah illah ya. Kalau masyaqqah itu biasanya bukan dijadikan illah ya, karena masyaqqah itu sangat, pertama masyaqqah itu nilai yang abstrak ya, satu orang bisa berbeda dengan yang lainnya. Makanya fuqaha menjadikan illah bolehnya jama, bolehnya qasar itu bukan masyaqqahnya tetapi safarnya. Karena kalau safar itu mundobit, itu batasannya jelas. Safar 81 km, kebiasaan 81 km itu sulit ya, ada masyaqqah. Nah, maka yang dijadikan ukurannya itu 81 km. Nah, kemudian bagaimana orang safar lebih dari 81 tapi tidak masyaqqah, misalnya naik pesawat. Apakah tetap boleh ngambil rukhsah? Boleh, tetapi tidak afdal. Nah, itu untuk menjembatani kondisi seperti tadi. Ya. Jadi misalnya dari Jogja ke Jakarta itu udah sekian ratus kilo, tapi naik pesawat hanya sejam. Bulan puasa, ya bulan puasa. Nah, ketika bulan puasa, apakah boleh dia tidak puasa? Kalau bolehnya boleh, karena apa? Jaraknya sudah terpenuhi. Tetapi yang afdolnya mana? Yang afdolnya tetap menjaga puasa, bahkan sebisa mungkin. Ya. Karena apa? Karena awalnya berangkat dari masyaqqah, tetapi masyaqqah ini tidak bisa dijadikan ilah hukum, pegangan hukum. Pegangan hukum itu harus sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa dipegang, yang pasti. Makanya hampir semua fuqaha menjadikan ilahnya itu safarnya. Safar 16 farsakh atau marhalatain atau 81 km. Siapa saja yang safar sampai jarak tersebut, dia boleh mengambil rukhsah. Tetapi nanti afdoliyahnya ya. Kalau yang masyaqqah ya, perjalanan naik motor dari Surabaya ke Jakarta itu sangat masyaqqah. Afdolnya apa? Afdolnya buka. Afdolnya buka. Sebaiknya buka. Tapi kalau yang naik pesawat 1 jam, tidak lapar, tidak haus, maka sebaiknya jangan dibatalkan.
ya, supaya tetap menjaga nilai masyakohnya itu. Cuman masyakoh ini tidak bisa dijadikan ilah karena masyakoh itu ya sangat relatif, ya, setiap orang bisa berbeda. Makanya tidak dijadikan sandaran hukum di dalam fikih. Ya. Nah, itu hampir semua dalam hukum positif pun yang menjadi sandaran itu sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa kita definisikan, sesuatu yang bisa kita batasi. Ya. Kalau masyakoh sulit itu sangat abstrak, ya, sangat liar, sangat relatif. Ya. Makanya yang dipakai adalah ilah. Nah, sama seperti maqasidus syari atau maslahat. Ya, sekarang banyak istihad maqasid, banyak keluar dari nas dengan dalih apa? Maslahat. Maslahat itu nilai yang abstrak, sangat relatif. Ya, setiap orang bisa punya pikiran berbeda tentang maslahat. Akhirnya nanti jadi bablas. Mungkin itu, Pak. Ini kalau bolehnya boleh, tapi afdolnya tidak. Kalau tidak masyakoh. Ustadz, kalau dibalik Ustadz, misalnya safarnya nggak sampai 81 km, tapi memang kesulitan, artinya payahlah gitu untuk melaksanakan sholat biasa, Ustadz. Kalau itu ada rusuh juga, Ustadz, ya? Tidak. Gini, rukhsah safar tawil dengan rukhsah safar qasir itu beda, ya. Maksudnya yang safar qasir, perjalanan yang pendek itu ada rukhsah yang diberikan tapi tidak termasuk di jama' atau di qasar. Yang bolehnya itu apa? Misalnya tidak sholat Jumat ketika keluarnya sebelum terbitnya fajar. Itu ada rukhsah, ya. Misalnya apa? Hari Jumat keluarnya jam 4 subuh, sebelum subuh. Tapi jaraknya hanya 40 kilo. Itu tidak wajib Jumat. Jadi rukhsah bagi safar tawil dengan rukhsah bagi safar qasir itu berbeda. Ya. Nah, kalau seperti tadi misalnya ingin dikosor, ingin dijama, kalau fuqaha semuanya mengatakan rata-rata tidak, ya. Tidak bisa. Kalau benar-benar terdesak itu bisa, ya. Itu istilah, tapi itu hanya digunakan sekali saja, sekali-kali, ya. Ada yang disebut dengan apa istilahnya, as-salat fil hadar, al-jam'u fil hadar. Menjamak salat tapi bukan qasar, ya. Menjamak salat fil hadar dalam kondisi ada di tempat tinggalnya. Itu dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Syafi'i itu boleh lil hajah walam yattakhid adatan. Ketika kondisinya berat dan tidak menjadi kebiasaan, ya cukup sekali saja. Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan, tapi memang harus hati-hati, ya. Hati-hatinya jangan sampai kalau ke awam itu agak berat, nanti jadi takutnya tasahul, ya. Tasahul dengan dijama ketika di hadrat. Tapi itu kembali ke masing-masing. Kalau memang merasa berat, itu boleh. Ya, ada pendapat di dalam mazhab Syafi'i dan juga dalam mazhab Maliki. Malam yattakhid adatan, selama tidak menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu pekan ini sekali, pekan depan sekali, minggu depan. Oh, itu jadi kebiasaan. Nah, itu yang tidak boleh. Allahu a'lam. Ustaz, kalau ragu terhadap hukumnya apa termasuk yang ragu yang tidak dibolehkan, Ustaz? Seperti Ragu kemarin. yang mana? Seperti kemarin yang sempat terjadi kan sholat berjarak-jarak. Kita kan ragu ini hukumnya boleh apa enggak, itu termasuk yang ragu yang tidak dibolehkan nggak terhadap? Kalau itu bukan rukhsah, kalau itu bukan rukhsah. Secara fikih pun tidak membatalkan. Secara fikih membatalkan tidak, ya. Dalam mazhab Syafi'i misalnya. Itu tidak membatalkan, cuman afdoliyah jamaahnya yang tidak dapat. Jadi itu bukan masalah azimah atau rukhsah. Itu ketika menjaga jarak pun tetap sah, ya. Beda kalau qasar, kalau tidak ada rukhsah, tidak ada uzur, tidak boleh sholat duhur 2 rakaat, menjadi tidak sah kalau itu.
Nah, kalau yang itu bukan rukhsah kalau menurut saya. Karena walaupun seperti itu tidak ada uzur pun tetap sah, ya, tetap sah sholat berjamaah. Nah, mungkin ini menarik ya. Sebagian ada yang misalnya video-video itu ketika mengomentari sholat jaga jarak itu dengan apa ya, pendapat yang sangat keras, kemudian padahal dalam fikih itu sudah dibahas lama ya, dan itu boleh apalagi untuk uzur gitu ya. Jadi memang perlu banyak sudut pandang untuk melihat satu masalah ya. Kita tidak cukup dengan satu sudut pandang, itu akan menyempitkan cara kita melihat satu permasalahan ya. Makanya banyak ulama yang membolehkan Azhar, MUI, karena secara fikih itu ya dari dulu sudah dibahas, itu boleh ya, itu bukan rukhsah. Aslinya seperti itu pun sah ya, kalau berbicara sah itu sah. Walaupun kalau tidak ada uzur itu bisa mufawwid fadilatal jamaah ya. Bisa menghilangkan fadilah jamaah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada, cukup ya. Insya Allah cukup. Besok kita usul fikih ya, usul fikih. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.